kembali lagi bersama Nara Language Course. Kali ini kita akan membahas textbook 2024 yang bagian Munawa Jongbo Samkwa, yaitu Budaya dan Informasi bab 3. Semoga suara Sam kali ini sudah terdengar lebih jelas ya. Oke? Sebelum kita lanjut, Sam mau informasi bahwa Nara Language Course menyediakan kelas online privat dengan berbagai fasilitas dan keunggulan lainnya. Buat 여러분 yang lagi tanya-tanya atau butuh kelas online, bisa langsung hubungi nomor yang tertera ya. Oke, kemudian kita juga ada kelas offline intensif. Fasilitasnya juga sama dan keunggulannya ada beberapa tambahan seperti gratis biaya ujian, kemeja putih, ID card, dan kelas pemantapan lainnya. Oke, sudah siap belajar semuanya? Kita langsung bahas Jongbonya. Oke, kita baca dari judulnya ya. 한국의 도시. 한국에는 한 개의 특별시, 서울과 한 개의 특별자치시, 세종, 6개의 광역시, 인천, 대전, 부산, 울산, 대구, 광주가 있습니다. 서울은 한국에서 가장 큰 도시로 정치, 경제, 문화의 중심지입니다. 주변에 인천, 경기도와 함께 수도권을 이루며 이 지역에는 50%가 넘는 한국 사람들이 거주합니다. 인천은 대한민국의 관문으로서 인천국제공항과 인천항이 위치해 있습니다. Oke, sebelum kita artikan, kita cek pelafalannya ya. Yang pertama di sini ada Seoul, kemudian ada wa. Saya tulis di sini Seoul, kemudian wa. Kalau seperti biasanya, kalau ini nggak ada tanda kurung ya, ketika ada bacim real bertemu dengan ing, maka realnya menggantikan posisi ing. Jadi real di sini nggak dibaca L, tapi dibaca R. Jadinya soura atau souren atau souri kayak gitu ya. Tapi karena di sini ada tanda kurung, maka dia tetap dibaca soul. Kemudian dispasi, baru kita ngomong wa. Jadinya 특별시, 서울, 와 한 개의 특별자치시. Kayak gitu ya ngomongnya. Beda lagi dengan yang di bawahnya. Di sini ada Seoul, Souren. Nah, Seoul di sini dia nggak ada tanda kurung. Jadi karena nggak ada tanda kurung, dia langsung aja disambungin sama en. Jadi bacanya adalah Souren. Kayak gini ya. Oke, kenapa dia dibaca terpisah? Kenapa yang ini dibaca terpisah? Karena ini sudah dipisahkan dengan tanda kurung, yang berarti dia ini nggak boleh nyambung sama tulisan sebelahnya, nggak boleh dibaca nyambung gitu ya. Oke, kemudian di sini ada tulisan osip kemudian persen. Ini bacanya adalah persente. Gitu. Jadi 50% atau 50% gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk kayak formal atau baca berita gitu pakainya yang persente, bukan yang pro. Pro ini biasanya digunakan untuk ngomong lisan secara biasa, bukan untuk yang formal kayak gitu ya. Oke, sekarang kita hapus, kita lanjut ke mengartikan ya. Oke, kita artikan dari judulnya terlebih dahulu ya. 한국의 도시. 도시 artinya kota, 한국 itu Korea. Jadi arti dari 한국의 도시 adalah kota di Korea.
Nah, di sini kenapa saya tambahkan di supaya terjemahannya lebih terdengar natural gitu ya. Oke, di sini ada ei yorobun. Ei, dia merupakan partikel kepemilikan, jadi dia nggak ada artinya. Maksudnya kepemilikan adalah jadi cerita ini menceritakan kepemilikan dari kota di Korea gitu. Jadi maksudnya nyeritain kota yang ada di Korea gitu ya Robun. Makanya dikasih ei. Oke, kita langsung terjemahkan yang bagian bawahnya. 한국에는 di 한국 Korea. Kita langsung lari di belakang. 있습니다. Dari kata ita yang artinya ada, punya, memiliki. Jadi arti kata ita itu bisa ada, bisa punya, bisa memiliki. Tinggal pilih salah satu yang sekiranya terjemahannya nggak rancu. Kita ambil kata ada ya. Di Korea ada. Kemudian 여러분 lihat di sini ada 한개 특별시 서울과 한개 특별자치시 세종. Ada koma, kemudian sisanya juga banyak koma. Nah, akan lebih baik kalau ada koma-koma kayak gini, maka yang diterjemahkan bagian depannya dulu. Jadi urut gitu ya. Urut sesuai dengan bacaannya. Oke, kita artikan yang ini. 한개 특별시 서울와. Kita potong di sini. 한개 itu satu buah. Satu buah apa? 특별시, kota khusus. 특별시 itu artinya kota khusus. Dalam kurung Seoul. Jadi maksudnya ada satu kota khusus. Dalam kurung Seoul. Kemudian 와 dan 한개 특별자치시. 한개 apa tadi ya Robun? Satu buah atau satu kota. 특별자치시 yaitu kota otonomi khusus dalam kurung Sejong. Gitu ya. Kemudian koma. 6개 광역시. 6 buah atau 6 kota 광역시 artinya metropolitan. Dalam kurung ada apa aja ya Robun? Ada Incheon, Daejeon, Busan, Ulsan, Daegu, dan Gwangju. Gitu ya. Jadi arti secara keseluruhan kalimat pertama adalah di Korea ada satu kota khusus atau satu buah kota khusus dalam kurung Seoul dan satu buah kota otonomi khusus dalam kurung Sejong. 6 buah 광역시 kota metropolitan dalam kurung Incheon, Daejeon, Busan, Ulsan, Daegu, dan Gwangju. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut kalimat kedua. 서울은 Seoul atau kota Seoul. Kemudian kita lari ke belakang. Imida merupakan dari kata ida artinya merupakan atau adalah atau nggak diartikan nggak apa-apa. Yang penting kalimatnya terdengar natural gitu ya. Di sini kalau mau diartikan jadinya apa? Merupakan atau adalah. 중심지 artinya pusat atau sentral. Kemudian di sini ada koma. Kita artikan dari koma yang di depannya dulu. Lebih baik yang diartikan yang depannya dulu ya. Tapi kalau Yorobun mau ngertiin yang belakangnya dulu nggak masalah. Oke. 정치 yaitu politik, 경제, ekonomi, 문화, budaya. Oke, sudah ya Yorobun. Kemudian kita artikan yang depannya. 도시로, ro itu sebagai dosi, kota, 큰 yang
besar, kemudian ada gajang paling. Jadi artinya adalah kota yang paling besar eso di Hanguk, Korea. Jadi arti kalimat kedua adalah kota Seoul merupakan pusat politik, ekonomi, budaya sebagai kota yang paling besar di Korea. Seperti itu ya. Kemudian yang kalimat ketiga, 주변 artinya di sekitar. 인천, 경기도와 함께 수도권을 이루며 dari kata iruda artinya membentuk atau mewujudkan atau terwujud. Kemudian 수도권 yaitu wilayah ibu kota. Wahamke bersama dengan, di sini ada koma yang diterjemahkan sebaiknya yang depannya dulu, yaitu kota Incheon dan provinsi Gyeonggi. Do itu artinya provinsi, Gyeonggi itu nama kota. Jadi tetap diartikan Gyeonggi. Kemudian 이 지역에는 50%가 넘는 한국 사람들이 거주합니다. 거주합니다 itu artinya ditinggali. 사람들 itu orang-orang, 한국 Korea, 넘는 dari kata 넘다 melebihi atau lebih atau melebihi. 50% di jiok wilayah i itu ini. Jadi arti kalimat ini kalimat keberapa ya? Kedua ya. Artinya adalah di sekitarnya membentuk wilayah ibu kota bersama dengan kota Incheon dan provinsi Gyeonggi. Kemudian ada koma di sini ya. Komanya ada di sini. Ditinggali oleh orang-orang Korea lebih dari atau melebihi 50% di wilayah ini. Maksudnya gimana? Jadi kebanyakan ya lebih dari 50% orang-orang Korea itu tinggalnya di daerah ini, Incheon sama provinsi Gyeonggi. Nah, karena terlalu banyak orang sampai 50%, jadinya Incheon dan provinsi Gyeonggi itu membentuk apa? Membentuk wilayah ibu kota. Nah, maksudnya wilayah ibu kota itu adalah wilayah metropolitan gitu. Kalau di sini itu seperti Jabodetabek ya, Robun. Jabodetabek. Ibu kotanya adalah Jakarta, tapi di sekitarnya itu ada Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, kota-kota besar ini membentuk wilayah ibu kota yang menjadikannya seperti wilayah metropolitan. Kayak gitu ya maksudnya. Oke, sekarang kita lanjut kalimat terakhir. 인천은 kota Incheon 으로서 sebagai 관문 gerbang atau pintu masuk 대한민국 Korea Selatan. Kemudian ada koma, di sini bisa diartikan juga atau dan atau ditulis koma aja juga nggak apa-apa ya. Kemudian ada 위치에 있습니다 dari kata 위치에 있다. Ini artinya adalah bisa terletak atau bertempat atau tempat adanya titik gitu. Nah, tinggal Yorobun pilih nih mau pakai yang mana. Yang penting nanti hasilnya nggak rancu ya. Kemudian 인천국제공항과 인천항. Jadi boleh diartiin dari yang belakang baru depan atau depan dulu baru belakang ya. Oke. Di sini Incheonang itu artinya pelabuhan Incheon. Incheon Gukjaekongang itu artinya airport
Internasional Incheon. Jadi Bandara Internasional Incheon. Gwa di sini artinya dan. Jadi arti secara keseluruhan kalimat ketiga adalah kota Incheon sebagai gerbang Daehanminggu Korea Selatan, juga tempat adanya Pelabuhan Incheon dan Bandara Internasional Incheon, atau Bandara Internasional Incheon dan Pelabuhan Incheon. Ini boleh dibolak-balik deh. Seperti itu ya Yorobun cara mengartikannya. Yang penting kalau untuk terjemahan jangan terlalu kayak terpaku, kita harus plek ketiplek artinya ini ya harus diartiin ini gitu. Itu nggak boleh ya sebenarnya, karena nanti hasilnya akan terdengar rancu, apalagi di telinga orang Indonesia. Jadi kita harus agak lebih fleksibel, tapi jangan kelebihan fleksibelnya ya. Yang perlu ditambahkan ya ditambahkan, yang perlu dikurangi ya dikurangi gitu. Karena tidak semua kata dalam bahasa Korea itu bisa diartikan sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena masing-masing bahasa itu unik dan punya ekspresi masing-masing. Oke, ini dia arti secara keseluruhan. Yorob bisa cek lagi ya. Baik, kita lanjut ya. 한편 세종특별자치시는 2012년에 행정 업무를 효율적으로 수행하기 위해 만들어진 행정중심 복합도시로 교육부, 고용노동부 등 대부분의 정부 부처가 위치해 있습니다. 인근에는 경부선과 호남선이 지나가는 교통과 과학의 중심지인 대전이 있습니다. Oke, kita artikan ya. 한편, sebaliknya, 세종특별자치시는 kota otonomi khusus Sejong, kemudian 2012년에 행정 업무를 효율적으로 수행하기 위해 만들어진 행정 중심 복합 도시로 sebagai 행정 중심 복합 도시 itu artinya kota pusat administrasi terpadu. Kemudian 만들어진 yang dibentuk, 기위해 untuk 수행하 dari kata 수행하다 artinya melaksanakan. Terus secara efektif 업무 tugas 행정 administrasi pada tahun 2012. Kemudian kita artikan yang dari belakang, 위치에 있습니다. Tempat adanya 정부 부처. 부처 itu departemen, 정부 itu pemerintahan. 대부분 yang sebagian besar atau yang kebanyakan. Kemudian di sini ada koma dan ada deng. Kita artikan dari 교육부 dulu ya. Ini kan sudah diartikan. 교육부, bu itu departemen, 교육 itu pendidikan, koma 고용노동부 yaitu departemen, 고용노동 itu adalah ketenaga kerjaan. Kemudian ada deng dan lain-lain. Jadi arti kalimat pertama adalah sebaliknya, kota otonomi khusus Sejong sebagai kota pusat administrasi terpadu yang dibentuk untuk melaksanakan secara efektif tugas administrasi pada tahun 2012. Tempat
departemen pemerintahan yang sebagian besar merupakan apa ya Robun? Departemen pendidikan, departemen ketenagakerjaan dan lain-lain. Oke, kemudian 인근에는 di sekitarnya 있습니다. Ada atau terdapat 대전 kota 대전 중심지인 sebagai pusat 교통과 과학. 과학 itu ilmu pengetahuan, gua itu dan, 교통 itu transportasi. Jadi artinya adalah sebagai pusat ilmu pengetahuan dan transportasi atau sebagai pusat transportasi dan ilmu pengetahuan. Nah, yang ini bisa dibolak-balik karena ada gua. Kemudian 지나가는 yang dilalui dari kata 지나가다. 지나가다 sendiri itu artinya melewati atau melalui atau yang dilalui gitu bisa ya. Kemudian di sini ada 선 jalur, 호남 itu honam tetap diartikan honam ya. Kemudian 경부선과 gua itu dan 경부선 itu jalur Gyeongbu. Jadi arti kalimat yang terakhir adalah di sekitarnya ada kota Daejeon sebagai pusat transportasi dan ilmu pengetahuan atau pusat ilmu pengetahuan dan transportasi yang dilalui jalur Honam dan jalur Gyeongbu. Oke, seperti itu ya Yorobun. Ini arti secara keseluruhannya. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Oke, kita lanjut. Kita baca ya. 부산은 한국에서 두 번째로 큰 도시로 세계적인 규모의 부산항이 있으며 아름다운 해변이 있어 많은 관광객들이 방문합니다. 인근에는 자동차, 주선, 중화학 산업이 발달한 공업 도시 울산이 있습니다. Oke, sebelum diartikan, kita cek di sini ada kata baldalhada. Ini bacanya adalah apa ya Robun? Baldarada ya. Jadi hanya melebur, real ini nggak dibaca L, tapi dibaca R karena dia jadi awalan suku kata. Jadi bacanya adalah baldarada. Gitu ya. Oke, sekarang kita hapus, kita artikan bersama-sama. 부산은 kota Busan 한국에서 두 번째로 큰 도시로 세계적인 규모의 부산항이 있으며 memiliki dari kata ita 부산항 yaitu pelabuhan Busan 규모 berskala 세계적인 internasional 로 sebagai dosi kota 큰 yang besar 두 번째 kedua 한국에서 di Korea. Kemudian di sini ada koma ya. Kita juga harus nulis koma atau dan. 아름다운 해변이 있어. Ada 해변 pantai 아름다운 yang indah. Kemudian 많은 관광객들이 banyak wisatawan atau banyak para wisatawan 방문합니다 yang berkunjung. Jadi arti kalimat nomor 1 adalah kota Busan memiliki pelabuhan Busan berskala internasional sebagai kota yang besar kedua di Korea. Koma apa ya Robun? Ada pantai yang indah atau juga ada pantai yang indah
banyak para wisatawan datang berkunjung. 인근에는 di sekitarnya 있습니다. Ada Ulsan. Di sini ada Gungop Dosi. Ulsan itu Ulsan atau kota Ulsan. Dosi itu kota. Gungop industri. 발달한 dari kata 발달하다 artinya berkembang. Berkembang. Jadi baldaran yaitu yang berkembang. Kemudian sanop yaitu industri. Di sini ada koma, kita coba artikan yang depan ya. Industrinya ada apa aja ya Robun? 자동차 yaitu mobil. Kemudian 조선 itu pembuatan kapal. Dan atau koma 중화학. 중화학 itu adalah kimia berat. Oke, maksudnya industri kimia berat itu mungkin kalau di sini seperti Lotte Chemical ya. Jadi industri atau perusahaan kimia yang pengolahannya itu menggunakan barang-barang bermuatan besar gitu. Jadi makanya disebut oleh industri kimia berat. Oke, jadi arti kalimat terakhir adalah di sekitarnya. Ada Ulsan sebagai apa ya Robun? Kota industri yang berkembang dengan industri mobil, pembuatan kapal, kimia berat. Gitu ya. Ini arti secara keseluruhan. Coba kita baca biar lebih agak paham ya. Soalnya kosakatanya lumayan agak jomun. Jadi kosakata untuk tingkat atas gitu. Kita baca bersama-sama ya. Kota Busan memiliki pelabuhan Busan berskala internasional sebagai kota yang besar kedua di Korea. Oke, ini ya. Dan memiliki pantai yang indah, jadi banyak para wisatawan yang berkunjung. Kemudian di sekitarnya ada Ulsan sebagai kota industri yang berkembang dengan industri mobil, pembuatan kapal, dan kimia berat. Ini kapal ya. Ada typo. Typo itu bahasa Koreanya adalah ota. Jadi kalau Yorobun salah nulis itu namanya ota ya. Oke, Yorobun kita lanjut ya. Masih tetap semangat kan? Oke, ini adalah kalimat terakhir. Kita 바자 야. 이외에도 한국의 남동쪽인 경상도 지방에는 섬유 산업의 도시인 대구가 있고 남서쪽의 전라도 지방에는 문화와 예술의 도시인 광주가 있습니다. Oke, kita artikan ya. 이외에도 selain itu juga 한국의 남동쪽인 경상도 지방에는 di wilayah nih ya, do itu provinsi, gyeongsang itu gyeongsang, tetap ditulis gyeongsang ya. 남동쪽인 yaitu bagian tenggara. 남동 itu tenggara ya. 한국 Korea. Kemudian 섬유 산업의 도시인 대구가 있고 it ada Daegu kota Daegu, 도시인 sebagai kota, 산업 industri, 섬유 tekstil. Kemudian go dan atau lalu 남서쪽의 전라도 지방에는
di wilayah Provinsi Jeolla bagian Namso Barat Daya. Kemudian 문화와 예술의 도시인 광주가 있습니다. Ada Gwangju sebagai kota yesul, 문화와 예술. 예술 itu seni, wa itu dan, 문화 itu budaya. Oke, kita coba artikan secara keseluruhan. Selain itu, juga di wilayah Provinsi Gyeongsang bagian Tenggara Korea ada Daegu sebagai kota industri tekstil. Juga di wilayah Provinsi Jeollado bagian barat daya ada Gwangju sebagai kota budaya dan seni atau seni dan budaya. Oke, ini dia arti secara keseluruhan. Selain itu, di wilayah Provinsi Gyeongsang bagian Tenggara Korea ada ada Daegu, kota industri tekstil, di wilayah Provinsi Jeolla bagian barat daya ada Gwangju, kota budaya dan seni atau seni dan budaya. Oke, sampai sini dulu ya 여러분 pembahasan 문화와 정보 3과 dari textbook 2024. Oke, tetap semangat belajar ya 여러분. Mudah-mudahan suara saya nggak kecil lagi ya. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Annyeong!